Khalid bin Walid pernah membunuh atau dia tetap memotong leher orang kafir yang sudah menyerah. Lalu karena Khalid berada di hadapannya dengan pedang terhunus, orang kafir ini mengucapkan syahadat di depan Khalid. Khalid tidak percaya. Khalid mengira ini syahadatnya karena takut dibunuh aja. Mungkin kalau enggak dibunuh dia enggak mau ucap. Tetap ditebas oleh Khalid. Dia sudah mengucap syahadat, tapi tetap ditebas oleh Khalid, meninggal. Sampai berita ini ke Rasulullah. Rasulullah menegur Khalid. Rasulullah berkata, bukankah dia telah mengucapkan kalimah? Dia telah menyatakan keimanannya. Kata Khalid, ya Rasulullah, dia itu karena takut saja dia bersyahadat. Nyan karena ia mati. Kira-kira begitulah. Tapi Khalid enggak bicara bahasa Aceh waktu itu. Nyan karena ia mati, kata Khalid. Jadi disitulah Rasulullah menyesali apa yang dilakukan Khalid. Sampai Rasulullah mengatakan, seharusnya orang yang telah mengucapkan syahadat, engkau tidak lagi membunuhnya. Urusan dia berbohong, urusan dia dengan Allah. Disitulah Rasulullah mengangkat tangannya, lalu mengatakan, ya Allah, aku memohon perlindungan darimu, aku tidak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan oleh Khalid. Maksudnya, ya Allah, nya urusan roh dengan Khalid, ya Allah. Sampai begitu Rasulullah enggak tahu harus bagaimana dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini memang kerjanya tebas saja. Pernah dalam satu hadis sahih yang lain, dia bukan hanya menebas manusia, jin perempuan pun pernah ditebasnya. Silakan baca sejarah Fatuhu Makkah. Setelah berhasil membebaskan kota Makkah, ada sekelompok yang melarikan diri dari Makkah, sekelompok orang kafir mendirikan kabilah baru di pinggiran kota Makkah, dan mereka ini, sekelompok kecil ini yang enggak mau Islam, mulai lagi menyembah berhala. Lalu sampai berita ini ke Rasulullah, sampai berita bahwa berhala telah disembah kembali oleh sekelompok kecil. Yang anehnya, berhala itu berbicara. Lalu Rasulullah memanggil Khalid, Khalid, silakan pergi, lakukan investigasi, bawa pedang, lalu engkau tebaslah berhala itu, maka engkau akan melihat siapa yang keluar dari berhala itu, tebaslah yang keluar itu, kata Rasulullah. Khalid, sami'na wa ta'na, bawa pedang, langsung menuju ke kampung itu, dan ditebasnya berhala. Yang keluar adalah jin perempuan berambut panjang, bukan kuntilanak. Karena kalau sudah bilang-bilang berambut panjang, itu sudah kuntilanak terus itu. Berambut panjang, hadis sahih ini. Silakan cek bunyi hadisnya, panjang. Begitu keluar, dialah yang membuat berhala itu berbicara. Panenalam, ditakar sekali lagi sama Khalid. Jin pun takut kepada Khalid. Jadi makanya disebut dengan gelar Saifullahil Maslul, pedang Allah. Pedang Allah yang terhunus. Makanya Khalid tidak boleh meninggal di medan perang. Karena kalau dia meninggal di medan perang, maka pedang Allah jatuh. Sedangkan pedang Allah enggak boleh jatuh. Makanya Khalid tidak pernah dibunuh di medan perang, tapi meninggal di atas kasurnya dalam keadaan sakit. Sampai dia sendiri menangis. Dia bersedih, semua anak buah, semua pasukan syahid. Masa dia panglima tidak bisa syahid? Masa meninggal dalam keadaan sakit? Disitulah dijelaskan Allah menjaga agar pedang Allah tidak dijatuhkan. Sempat Khalid meninggal di medan perang, orang akan berkata, akhirnya pedang Allah kalah juga. Karena dia telah digelar dengan pedang Allah oleh Rasulullah. Itu rahasianya.